Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Desarianti dengan NIM 2020401018. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS dengan mata kuliah Ilmu Linguistik, dosen pengampu Ustazah Isnaini Rahmawati MPD, dengan tema prinsip-prinsip aliran struktural. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip aliran struktural. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandasan pada pemikiran behavioristik. Menurut Abdul Khair menyatakan bahwa linguistik ialah aliran yang berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Kemudian ciri-ciri aliran struktural yaitu: 1. Berdasarkan pada paham behaviorisme. Proses berbahasa merupakan proses rangsangan tanggap atau stimulus respon. Di sini teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Kedua, bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Dalam pengajaran bahasa, teori struktural melahirkan metode langsung dengan pendekatan oral. Tulisan statusnya sejajar dengan gestur. Ketiga, bahasa merupakan sistem tanda atau signify dan signified yang berarbiter dan konvensional. Berkaitan dengan ciri tanda bahasa yang dasarnya merupakan panduan dua unsur, yaitu signifil dan signified. Signifil adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda, yang berupa konsep di balik sang penutur atau disebut juga makna. Sedangkan signified adalah wujud fisik atau hanya yang berupa bunyi ujar. Keempat, bahasa merupakan kebiasaan habit. Berdasarkan sistem habit, pengajaran bahasa diterapkan metode latihan dan praktik, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Kelima, gramatikal berdasarkan keumuman. Keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah, yaitu morfem, sampai level tertinggi berupa kalimat. Urutan tataran gramatikalnya adalah morfem, kata, prosa, klausa, dan kalimat. Tataran ini atas kalimat belum terjangkau oleh aliran ini. Ketujuh, analisis dimulai dari bidang morfologi. Dan ke-8, bahasa merupakan deret sintagmatik dan paradigmatik. Ke-9, analisis bahasa secara deskripsi. Yang terakhir, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Unsur langsung adalah unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Ada 4 model analisis unsur langsung, yaitu model Nida, model Hochkart, model Nelson, dan model Wallace. Kemudian keunggulan dan kelemahan aliran struktural. Keunggulan aliran struktural yang pertama itu adalah aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Kedua, metode drill dan praktik membuat keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Ketiga, kriteria gramatikal berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Keempat, level
ke gramatikal mulai rapi, mulai dari morfem, kata, prosa, klausa, dan kalimat. Yang terakhir, berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Kemudian kelemahan aliran struktural. Kelemahan aliran struktural yang pertama, bidang morfologi dan sintakmati dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode drill atau percik sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikal berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah satu bisa benar jika di depan umum. Kelima, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Kemudian, objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar analisis bahasa. Linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Hal ini merupakan kaidah dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap studi bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh Bapak linguistik modern, yaitu Fernand Saussure. Di sini ada konsep pandangan yang dimuat dalam buku Fernand Saussure. Yang pertama itu adalah telah sinkronis dan diakronis. Telah disinkronis dalam mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu saja. Contohnya, mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada zaman Jepang. Kemudian diakronis. Diakronis adalah telah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman. Bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Kemudian, perbedaan language dan parol. Language adalah totalitas dari sekumpulan fakta suatu bahasa yang disimpulkan dari ingatan para pemakai bahasa dan merupakan gudang kebahasaan yang ada dalam setiap individual, yang sifatnya abstrak, keseluruhan sistem tanda, dan simpan dalam memori. Kedua, parol adalah realitas visi bahasa secara sederhana. Parol dapat dikatakan sebagai uapan atau ungkapan atau tuturan dan sifatnya konkret, karena parol tidak lain dari realitas visi yang berbeda dari orang yang suatu dengan orang yang lain dan bersifat. Contohnya al-kursiyun. Sebutan kursi itu disebut dengan signified, disebut dengan penanda, sedangkan kursi tempat duduknya itu disebut dengan signify atau penanda. Kemudian hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan bersifat linear. Sedangkan hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Contohnya dalam bahasa Arab, zahabatu ilal masjidi. Kata tu bisa diganti dengan yang lain. Contohnya dalam bahasa Arab itu contohnya dalam kalimat bahasa Arab yaitu zahabatu ila
ilal masjidi. Kata tu bisa diganti dengan kata lain seperti na, wu, ta. Dan yang terakhir, aliran struktural dengan bahasa Arab. Ilmu nahu merupakan sumbangsi pertama dan terbesar yang diberikan oleh gramatikal Arab. Pasca datangnya Islam merujuk pada awal mulai eksistensinya ilmu nahu, diklasifikasikan sebagai salah satu linguistik klasik atau tradisional. Klasifikasi tersebut memicu anggap bahwa aliran linguistik tradisional belum mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu bahasa yang semakin berkembang. Maka dari itu muncul aliran linguistik modern yang dipakai Fernando Saussure adalah aliran strukturalisme yang lebih meniti fokuskan pembahasan terhadap from suatu tutunan dengan mengabaikan unsur semantik. Ketika konsep tersebut diaplikasikan ke dalam bahasa Arab, oleh karena itu refleksi konsep aliran strukturalisme terhadap gramatikal Arab menjadikan pembelajaran suatu bahasa Arab bagi penutur asing khususnya relatif lebih simpel dan mudah dipelajari. Kemudian dalam gramatikal strukturalisme dikenal istilah imiditas konstituas atau konstituen langsung, yaitu sebuah cara untuk melihat unsur-unsur yang membangun dan kalimat yang kompleks, seperti pada kalimat Ahmadu Mahirun. Kalimat tersebut merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari dua konstituen langsung, yaitu Muhammadun dan Mahirun. Dan kata Muhammadun adalah kalimat tersebut bisa diganti dengan kata lain, semisalnya Fatimatun, anta, huwa, dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa diganti kata yang berupa susunan naat tanpa mengubah susunan dasarnya, seperti Muhammadun Sohirun au Ahmarun. Tapi pada kalimat di samping konstitusi langsungnya tetaplah berjumlah dua, yaitu Mahirun dan Muhammadun Sohirun. Baiklah, itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.